Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala wa ba'du. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan menjauhkan diri kita semua dari COVID-19 yang hari ini isunya sangat kencang sekali. Walaupun pada realitinya kita baik-baik saja. Asik. Himawan dan himawati semua, ini adalah bentuk negara kita hari ini. Wajah murung Ibu Pertiwi, 76 tahun, hampir mendekati 1 abad kita merdeka. Masih banyak persoalan-persoalan kebangsaan yang terpajang jelas di depan mata kita. Mulai dari HAM, ekonomi, stabilitas politik, dan banyak bentuk persoalan lainnya. Pertama, persoalan HAM. Kita masih melihat adanya tindakan represivitas dari anggota Polri terhadap para pengunjuk rasa. Kita pernah kehilangan kader terbaik pada tahun 2019 menyuarakan aksi, tapi beliau terhenti langkahnya oleh sebuah proyektil peluru. Dan kemarin terulang kembali di Sulawesi Tengah, aksi disampaikan dan nyawa melayang di peluru yang sama. Pelakunya ditarik oleh pihak kepolisian. Kapolri sudah menyatakan bahwa Polri akan menyuguhkan wajah humanis, tapi pada realitanya masih jauh dari kata humanis tersebut. Harga mahal demokrasi tidak boleh dibayar dengan nyawa, apalagi nyawa mahasiswa. Hidup mahasiswa! Dan baru-baru ini kita melihat dan menyaksikan secara jelas adanya kebijakan-kebijakan yang dimunculkan di ujung istana sana. Semua kegelisahan sosial, semua isu-isu sosial justru dimunculkan dari istana sana. Kita masih ingat ketika Bapak Mahfud MD mengatakan ada korupsi 40 miliar diwajibkan kepada Deputi untuk menyetorkan kepada menterinya. Tapi sampai sekarang Mahfud MD belum menjelaskan menteri mana, di kementerian mana ada korupsi seperti itu. Ini adalah wajah murung Republik kita, kawan-kawan sekalian. Yang kedua, persoalan agraria. Selalu saja persoalan agraria yang tiada hentinya kita lihat dengan jelas di televisi, di realita kehidupan. Di Pekanbaru sana, kemudian di Jawa Tengah sana, banyak tanah-tanah masyarakat yang direbut secara paksa atas nama pembangunan. Ini merupakan sebuah kezoliman yang nyata bagi kita. Dan sebagai mahasiswa, kita harus melawan itu semua. Kalau Presiden Putin punya nuklir, DPP IMM juga punya. Kita bisa pencet tombol untuk mengerahkan semua mahasiswa yang ada di Indonesia hadir di sini. Hidup mahasiswa! Hurra! Jadi jangan macam-macam dengan kita sebagai mahasiswa. Kawan-kawan sekalian, hari ini kita merahkan jalanan dengan simbol merah kita. Semoga ini bukan aksi kita yang terakhir kali. Ini adalah awal. Mudah-mudahan kawan-kawan kita, mahasiswa-mahasiswa di organisasi yang lain, terketuk pintu hatinya dan menyadari betul bahwa negaranya sekarang tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Dan yang paling penting, karena kita dibatasi waktu, saya ingin memesankan kepada kawan-kawan semua, kita adalah bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Mahasiswa adalah arah, mahasiswa adalah kompas mau kemana di bawah bangsa ini. Maka jika kita tidak punya orang tua, kita tidak punya leluhur yang namanya harum dalam kenangan sejarah di masa lalu, tugas kita, kewajiban kita hari ini adalah mengukir sejarah atas nama diri kita sendiri. Dan itulah mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Jadi ini kita sudah membuktikan kepada bangsa ini, kita tidak pernah diam, kita tidak pernah tidur, kita selalu ada. Karena mahasiswa adalah hati, mahasiswa adalah pikiran dari masyarakat.
hati, pikiran tidak boleh lumpuh oleh tekanan apapun, oleh kepentingan apapun. Jika itu benar, maka katakanlah sebuah kebenaran itu walaupun pahit. Nah, kepahitan ini yang sedang kita jalani hari ini. Jadi jangan ada keluh kesah dalam hati kawan-kawan sekalian. Jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang bahwa perubahan itu tidak datang dengan sendiri. Perubahan itu kita rebut, kita rebut, kita rebut. Salam mahasiswa. Dan itu adalah kader IMM yang merebut, dan perubahan tersebut akan hadir jika kader-kader IMM semua sadar bahwa sudah saatnya IMM untuk menduduki semua, baik di istana maupun di DPR. Kemudian yang saya ingatkan kepada pemerintah di sana, yang saya ingatkan kepada DPR di ujung jalan sana, bahwa mulutmu kami yang gaji, mulutmu kami yang gaji. Jadi jangan sampai mulutmu membuat gaduh bangsa ini. Langkahmu kami yang bayar, langkahmu kami yang bayar. Jadi jangan sampai langkahmu membuat hiruk pikuk hidup yang humanis menjadi hidup yang berantakan. Ini harus hati-hati bagi pemangku kebijakan yang ada di ujung jalan sana. Hari ini kami hadir dengan segelintir, tapi ingat, bukan Putin saja yang punya nuklir, kami juga punya tombol pemencet. Jika sudah kami pencet, semua kader IMM se-Indonesia akan turun ke DKI Jakarta untuk menduduki Senayan dan Istana Negara. Itu janji kami kepada kalian semua. Oleh karena itu, terima kasih kawan-kawan sudah hadir, sudah tenang, sudah kondusif. Kita lanjutkan terus perjuangan. Kita adalah bagian dari rakyat, dan memang sudah kewajiban kita untuk menunaikan apa yang rakyat inginkan. Dan fakta hari ini bahwa kita sedang ditindas. Dan ada lagi isu terakhir, penundaan pemilu. Penundaan pemilu adalah bentuk jelas dalam pengangkangan demokrasi, dan itu sudah jelas bertentangan dengan undang-undang. Maka kita sebagai kader intelektual hanya ada satu kata untuk itu semua. Apa? Apa? Siapkan kawan sekalian untuk melawan? Terima kasih kawan-kawan sekalian. Sekian dari saya, Rian Betradelza. Terima kasih. Saya minta kawan-kawan yang duduk semua berdiri, angkat panji-panji kita semua, tuntutan-tuntutan kita angkat. Itu adalah bukti kritis kita terhadap matinya demokrasi. Saya minta kawan-kawan semua yang sadar terhadap masa aksi, yang sadar terhadap dirinya, mohon berdiri, angkat panji-panji kebesaran kita semua kawan-kawan. Himawan dan himawati yang saya hormati, angkat panji-panji kita, bendera kebesaran kita. Saya ingin memberi kuliah umum kepada pemerintah kita, DPP IMM beserta kader seluruh Indonesia. Karena apa? Letupan persoalan dan konflik yang muncul di negeri kita sudah dikritisi oleh IMM, sudah dimulai oleh IMM di daerah-daerah. Kita ambil contoh Jawa Timur, kita ambil contoh Sulteng, kita ambil contoh Jawa Tengah. IMM secara serentak menyuarakan letupan-letupan konflik. Letupan-letupan konflik yang ditunjukkan dari arogansi aparat kepolisian. Apakah kawan-kawan tahu bahwa bumi pertiwi ini, tanah yang kaya raya ini, banyak sumber mata air, namun yang hadir adalah air mata. Betul, Himawan dan Himawati? Saya tekankan kembali dari tuntutan kita yang sudah tersebar di seluruh Indonesia, rilis kita. Persoalan konflik sosial bersumber dari mata air kita, bersumber dari tanah kita, bersumber dari kekayaan alam kita. Tidak ada satu syarat pun rakyat Indonesia itu harus sejahtera. Tidak ada satu syarat pun rakyat Indonesia itu miskin, karena sumber kekayaan alam
kita mampu memberi gratis pendidikan, mampu memberi gratis kesehatan, mampu memberi gratis terhadap kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun lagi-lagi atas nama proyek strategis nasional negara melalui pemerintahan rezim Jokowi dan Ma'ruf Amin saat ini, bersama pengawal-pengawal keamanannya seperti aparat kepolisian dan TNI Polri, selalu menjadi garda terdepan untuk mengganggu rakyat. Saya tekankan, konflik persoalan di masyarakat itu bersumber dari konflik agraria. Karena konflik agraria sejatinya memberi kedaulatan pangan, bukan ketahanan pangan. Beda kawan-kawan. Saya ingin mempunyai publik ini. Presiden Jokowi beserta jajarannya, kita kuliah karena kita juga sudah dihadang ketika kita memberi kuliah di depan gerbang istana. Saya tegaskan bahwa konflik sosial, konflik yang muncul di seluruh Indonesia ini, seperti di Wadas, seperti Parigi Motong, seperti di Riau, Kuansi, di mana aparat kepolisian selalu menjadi garda terdepan untuk kemudian memperlancar korporasi, di mana korporasi berselingkuh dengan pemerintahan. Betul kawan-kawan Imawan dan Imawati semuanya. Itu yang pertama. Lagi-lagi baru-baru ini tidak cukup puas pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin ini kawan-kawan. Karena apa? Dengan kebijakan jihad. Seolah-olah negara ini berbisnis dengan rakyatnya. Karena apa? Kita ambil contoh, sepatu yang matching, seragam yang indah, dan pasukan yang berbaris ini yang kelihatan gagah, itu bersumber dari guru. Tidak mungkin mereka itu buat sendiri. Bahkan jaket kita ini, jaket kebesaran alma mater kita ini bersumber dari guru kawan-kawan. Namun guru saat ini dengan adanya JHT dan tidak ada kepastian kerja, mereka harus menunggu 56 tahun untuk mendapatkan jaminan kesejahteraannya, untuk mendapatkan hasil keringatnya.